Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam.tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung di Bekesahan. Dan hari ini kita kedatangan brother kita, iya kan, dari Aliansi Masyarakat Samarinda Peduli COVID-19. Dengan siapa? Bisa perkenalkan diri mungkin? Oke, saya Said Ferhat, Bang. Said Ferhat, ya? Dipanggil Ferhat. Ferhat ya? Nah, terus bersama yang satunya? Saya Mitra Setiawan, biasa dipanggil Mitra. Mitra ya. Nah, kita bicara masalah Aliansi Masyarakat Samarinda nih, yang menggegerkan kemarin ya kan di Samarinda ya kan. Mungkin saya lepas ya kali maskernya ya. Lepas juga, Bang ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Nggak sesak. Bicara masalah COVID sendiri nih ya kan. Sampai terciptanya aliansi ini atas dasar apa nih? Mungkin Bro Ferhat dulu ya yang berbicara ya. Oke, kalau dari Aliansi Masyarakat Samarinda peduli nih, Bang. Peduli COVID-19. Nah, jadi kita sama-sama berangkat dari keresahan sebenarnya, Bang. Karena waktu itu saya ingat banget kita ada di momen yang kita nggak boleh kemana-mana, disuruh di rumah aja. Cuman gak dikasih apa-apa. Nah, gitu kalau ya? menurut saya, Bang, kayak begini itu pembunuhan secara perlahan. Gitu Kenapa? Karena ketika kita disuruh di rumah aja, siapa sih yang gak mau di rumah aja? Semuanya mau kalau di rumah aja. Tapi saya pernah ketemu sama salah seorang pemulung waktu itu, Bang. Saya tanyakan karena mereka cukup banyak di satu bak sampah di belakang Stadion Segiri waktu itu. Saya tanya, Pak, Bapak gak tahu Pak disuruh di rumah aja? Saya bilang. Dia jawab, saya tahu Mas. Dia bilang, Bapak nggak takut Pak kena corona? Saya bilang. Baru Bapak itu jawab, yang itu bikin hati saya bergetar dan itu yang bikin kami sampai hari ini nggak gentar sama sekali buat terus ngebantu masyarakat. Jadi Bapak itu bilang begini, Bang, kata Bapaknya, nah sekalipun saya terserang atau terkena dan sekalipun saya harus mati, lebih baik saya mati karena mencari nafkah daripada saya mati karena diam di rumah dan mati kelaparan. Gitu Saya ya. punya anak, saya punya istri. Benar. Dapur istri saya harus tetap mengepul untuk bisa memasak dan anak saya butuh susu untuk pertumbuhan yang baik. Dia bilang, saya mau beli dari mana kalau saya di rumah aja? Karena saya punya penghasilan yang bergantung pada pekerjaan harian. Di situ, Bang, akhirnya kami bilang, kalau kita semua diam, kita emang mampu. Kalau kita di rumah aja, alhamdulillah mampu aja, Bang. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 buat di bulan rumah nggak tahu aja. lah. 3 bulan nggak tahu lah. Itu masih mampu, Bang. Cuman kan kita nggak begini untuk hidup sebagai seorang manusia. Ketika Benar. kita mampu buat nolong yang lain, ya kita harus tolong. Kalau kita diam semua, kasihan orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari situ, Bang. Nah, terus ini berarti sudah lumayan lama ya Lumayan kalau untuk lama. bicara aliansi masyarakat ini. Mulai pertama kali COVID ya kayaknya. Iya, Iya, pertama kali COVID di bulan Maret waktu itu, Di Bang. bulan Maret ya. Waktu itu sempat panik buying juga tuh. Samarinda sampai sepi waktu itu jalanannya, Bang. Iya benar. Iya, benar-benar sepi waktu itu. Benar-benar sepi. Nah, terus sekarang kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Samarinda Peduli COVID sendiri apa yang terus dilakukan nih? Mungkin bisa disampaikan nih. Kalau alhamdulillah sampai hari ini Samarinda masih banyak ternyata orang baiknya, Bang. Ya. Masih banyak orang baik yang ada di Samarinda, masih ada orang yang berkecukupan bahkan berlebihan.
kita bergeraknya dari open donasi bang. Pendonasi Jadi ya. masyarakat itu saya bilang, kita yang masih berlebihan, ayo kita bantu yang kekurangan. Kita yang ekonominya masih stabil, kita bantu saudara kita yang ekonominya mulai labil. Saya bilang begitu. Banyak ternyata alhamdulillah yang ngasih amanah dan kepercayaan ke teman-teman buat ngasih donasinya. Nah dari donasi itu kita beli sembako bang. Kita Terakhir beliin kemarin sembako. kayaknya yang untuk isoman ya, Ya untuk isoman Isoman alhamdulillah kemarin ya. kemarin buah-buahan. buah-buahan Nah, dan buah-buahan. vitamin ya. Iya, dan vitamin. Heeh. Itu dari donasinya masyarakat juga bang, masyarakat sendiri. Ada juga mungkin alhamdulillah beberapa instansi yang akhirnya ngajakin kerjasama karena mungkin kekurangan tenaga deh kayaknya bang Tenaga, buat ya. distribusi itu. Dan alhamdulillah yang paling mahal sebenarnya kepercayaan bang. Percaya. Karena kami pernah kerjasama sama Borneo FC. Jadi Borneo FC waktu itu ngasih 600 paket ya alhamdulillah. Makasih di Borneo FC kerjasama sama Aliansi Masyarakat Samarinda Peduli COVID. Padahal banyak bang sebenarnya yang bisa dikasih sama Borneo buat distribusi. Saya tanya waktu itu kenapa ke kami, karena ya ada kepercayaan. Ternyata Betul ya. nggak semua yang dikasih amanah itu benar-benar didistribusi bang. Ada yang diambil buat pribadi, kalau dibagi ini bagiinnya ke keluarga dan Keluarga. teman. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal nah, Cari yang sasarannya- paling dekat kayaknya. Temanku juga susah kayaknya, ini bukan ya. Nah terus bicara ini ngomong sama Mitra kali ya. Mitra selain di Aliansi Masyarakat Samarinda Peduli COVID, panjang banget nih ya. Nah juga aktif di HMI ya. Iya benar bang. Nah berarti HMI kan cenderung banyak vokal dan mengaspirasikan suara masyarakat nih ya. Dari HMI sendiri yang dilakukan apa nih selama ini nih? Untuk sementara ini sih bang, kita fokusnya ke pengembangan SDM, pengembangan SDM. sumber daya manusia. Mungkin kita bisa lihat bahwa anak-anak muda sekarang itu masih cenderung hilang kesadarannya untuk membicarakan persoalan, bicara soal kemanusiaan. Iya. Nah, aliansi masyarakat peduli COVID ini atas dasar kemanusiaan, yang dimana lahir karena keresahan yang tadi disampaikan oleh saudara saya Ferhat. Nah, disitulah langkah Himpunan Mahasiswa Islam memberikan edukasi, pemahaman kepada anak-anak muda. Nah, jika anak muda mempertanyakan persoalan kemajuan bangsa, maka saya katakan bahwa dia adalah salah satu yang cacat mentalnya. Gitu ya sampai ya. Yang cacat mentalnya kenapa? Karena pada dasarnya kita sudah mempunyai peran dan fungsi sebagai seorang mahasiswa. Benar. Kita adalah jembatan sebagai masyarakat, ya kita harus mampu memberikan hal-hal yang baik, yang positif ataupun aura positif kepada masyarakat. Karena pada dasarnya kita ini adalah orang yang diizinkan Tuhan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Benar. Nah, ketika misalnya ada hal-hal yang berdesak dan kita berdiam diri dan terus-terusan berdiam diri, sama halnya kita melunturkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Gitu ya. Padahal ya kembali lagi nggak semuanya bisa kuliah lah ya Nah, saat ini. Nah kalian mungkin mewakili kaum yang bukan kaum sih, bicaranya sih mewakili dari teman-teman yang lebih mengenyam pendidikan ya, Iya. dan menyuarakan itu ya. Nah terus ini agak menarik dari tadi yang saya lihat ini ada hashtag apa ini? Rakyat bantu rakyat ini, ya kan? Bukan rakyat dari rakyat untuk rakyat, bukan? yang itu biasanya rakyat. Oh, rakyat ya. Biasanya. Jadi apa ini seruan apa ini? Rakyat bantu rakyat ini. Apa ada ketidakpercayaan terhadap apa gitu nggak? Atau seperti apa nih? Maksudnya apa sih nih? Mungkin bisa Vera jelasin ya. Kita bukan juga bisa dibilang nggak ada kepercayaan bang. Ada, cuma sedikit. Oh cuma sedikit. Karena sering disia-siain kepercayaannya bang. Jadi kalau dari rakyat untuk rakyat, ada apa? Rakyat bantu rakyat. Kita nggak mau berharap lagi bang. Kita nggak mau nunggu berapa lama lagi. Kita mau langsung ambil peran dan bergerak, berdampak. Jadi rakyat bantu rakyat, yang ngebantu rakyat ya rakyat juga. Ya, rakyat juga. Jadi bang kemarin saya punya rumah makan bang di rumah, jualan ayam bakar Banjarmasin. Saya punya satu sahabat saya waktu sekolah kerja di salah satu gerai kopi yang satu gelasnya itu 50-an. Ya kita udah tahu semua lah Ya. kan kopinya. Yang hijau lah ya Yang kan. hijau. mungkin. Saya tanya sama dia bang, di tengah PPKM, saya bilang gimana omsetnya? Omsetnya masih belasan juta bang di Samarinda. Punya beberapa gerai lebih dari satu bang. Nah berarti saya bilang ternyata masyarakat Samarinda pas PPKM
kopinya masih 50 ribuan loh bang. Masih 50 Ternyata ribuan. masih banyak orang yang ibaratnya punya ekonomi masih stabil, masih banyak orang-orang yang punya penghasilan juga menengah ke atas. Benar. Nah, ini tadi bang, harusnya ngebantu yang lain. Benar. Harusnya ngebantu yang lain. Kita ada di posisi yang kita bisa menang kalau kita kerjasama dan kolaborasi. Nah, akhirnya kita bangun satu gerakan, yaitu rakyat bantu rakyat. Karena kalau misalnya, silakan abang kalau mau tanya sendiri ke masyarakat yang kita lihat di jalanan, yang ibaratnya menggantungkan pekerjaannya pada penghasilan harian, yang itu tadi saya bilang dia nggak bisa di rumah aja, dia harus tetap kerja setiap hari. Nggak semuanya dapat bantuan sosial bang. Jadi dengan kata lain, ya sebenarnya tanggung jawab kita juga sebagai rakyat ya kan. Harusnya sebagai kayak manusia gitu. lah ya. Harusnya seperti itu. Sama siapa lagi rakyat Iya. Sama mau siapa lagi? berharap? Kalau yang diharap ya ternyata nggak bisa diharap. Benar. Nah, alhamdulillah dengan gerakan rakyat bantu rakyat, banyak teman-teman yang sumbangkan donasinya. Nih rakyat nih bang, teman-teman rakyat. kita dari rakyat, kita kembalikan buat rakyat. Kita kasih seenggaknya bang dengan 1 paket sembako, ya insya Allah seminggu lah cukup buat di rumah aja. Di rumah aja. Jadi otomatis juga mengurangi efek dari penyebaran COVID itu sendiri ya. Nah, bicara masalah ada yayasan juga ya ternyata ya. Iya. Yayasan kita Kita kayak kaya karya. Nah ini bergeraknya di itu tadi ya di pendidikan dan sosial ya. Nah bicara bantuan yang sudah dilakukan ya kan, ini perjalanan kan cukup panjang nih ya kan, termasuk gimana caranya akhirnya aliansi atau gerakan ini dipercaya oleh masyarakat, benar ya. Nah dari teman-teman sendiri nih kesusahannya dan tantangannya yang dialami seperti apa nih untuk melakukan, karena nggak gampang gitu loh membuat satu gerakan, apalagi menggugah, tahu sendiri zaman sekarang orang pada mikirin perutnya sendiri kan. Iya benar. Tantangannya seperti apa sih? Tantangan yang kita hadapin bang, kita ngebantu orang itu perjuangan bang. Perjuangan. Dan konsekuensi dari perjuangan adalah pengorbanan. Bener. Itu udah pasti terjadi. Jadi yang itu tadi teman-teman, alhamdulillah contoh kemarin kita nggak punya mobil nih bang, nggak punya mobil, tapi alhamdulillah mitra sama teman-teman dari Politani dapat mobil pick up, yang mobil itu lagi di bengkel Iya, sebenarnya benar, gitu ya, benar. mau diservis tuh bang. Mau di servis. Dan ternyata ketika kita pinjam dan kita jelasin buat bawa nih sembako dan sebagainya buat bantuan masyarakat, alhamdulillah kita dapat mobil. Banyak hal-hal yang kita nggak punya sebenarnya bang. Bahkan kalau abang tahu, teman-teman sendiri sebenarnya ada yang butuh sembako itu, ada yang butuh telur itu, ada yang butuh beras itu, teman-teman itu sendiri gitu bang. Karena teman-teman yang berjuang dari mahasiswa ini ada juga yang sebenarnya ya keluarganya harusnya dapat bantuan. Benar. Keluarganya butuh support, butuh bantuan. Perjuangan itu bang, banyak banget pengorbanan yang mesti dikeluarin sama teman-teman. Kadang juga kita nggak ada jaminan, maksudnya ketika kita ngantar-ngantar semua apa segala macam Ya, itu setelah resiko juga besar kan. Iya, Pada benar, saat Bang. kita ngantar juga belum tentu yang kita antar dalam keadaan sehat juga gitu loh. Nah, jadi ya mau nggak mau ya harus dilakukan nih ya kan. Kalau nggak kayak seperti itu siapa lagi yang mau melakukan, bener ya. benar. Cuman dengan segala macam resiko dan tantangan ini apa nih misinya atau visinya dari gerakan ini sendiri? ini bang, Atau apa yang membuat kalian tetap konsisten nih? bang, ada satu kelompok resmi, tapi dia itu cuma mau turun ke lapangan kalau ada honornya. Banyak tuh yang kayak begitu-begitu bang, padahal harusnya dia ini yang nertipin lah, ngebaikin lah, ngebantu dan sebagainya. Kami bang turun gak ada honornya bang, dengan resiko yang luar biasa tingginya. Kita sekarang udah nggak Mungkin mengeluarkan duit juga ya pribadi ya. Pasti ya. kayak tadi aja mobil itu kan kita dipinjamin, gak ada bensinnya tuh bang. Nggak ada misinya, patungan juga ya akhirnya. Itu kadang yang bikin saya kagum sama teman-teman. Kadang saya ketika evaluasi sebelum pulang itu juga saya di situ rasanya mau nangis bang, karena ngelihat semua wajah lelah yang nggak dibayar. Ini benar-benar dari hatinya mereka. Kalau abang tadi Masih tanya, ada tapi
orang-orang Bukan seperti ada itu? bang, banyak. Bang. Banyak ya? Alhamdulillah anak-anak muda Samarinda, ternyata Samarinda atau Kaltim itu nggak cuma kaya tambang, tapi dia juga kaya sama anak-anak muda yang bermanfaat. Oh, luar biasa kalau gitu ya. Tapi di masa saat ini kan bicara pemuda zaman sekarang, milenial, Gen Z lah bilangnya kan sudah bisa dikatakan sudah terlalu, masih banyak yang mungkin nggak peduli nih terhadap hal-hal yang berbau dengan kemanusiaan dan sosial nih. Tantangannya seperti apa? Kalau dari kita sendiri bang, salah satunya selain kita ngebantu masyarakat, kita juga ngebantu pemerintah bang. Karena tadi saya bilang, kita nggak bisa ngejudge pemerintah terus, kita nggak bisa ngejudge aparat terus. Kalau kita mau menang, kita harus kerjasama, kita harus kolaborasi. Mahasiswa ada di posisi yang di tengah, kita harus juga ke atas, kita harus juga ke bawah. Kita jadi jembatan dan penyambung di antara keduanya. Nah, contoh dalam edukasi dan pencerdasan, kita ngebantu itu juga. Kita semua dalam lingkup terkecil dari teman, keluarga, lingkungan terdekat, kita bantu tuh betapa pentingnya protokol kesehatan. Nah, Termasuk vaksin dan termasuk lain-lain. vaksin juga. Mungkin kenapa di Amerika NBA finalnya udah nonton di stadion Ya. Bang. Atau Euro kemarin ya kan, Karena pada lepas baju tuh ya kan. masyarakat di sana 80% udah Divaksin. divaksin. Nah, Nah, yang terjadi di Samarinda kan masih kurang lebih, kemarin datanya berapa ya? Sekitar berapa tuh? Sekitar 5.200-an ya? 4.900 terakhir ya? 4.900. Secara target vaksinasi sendiri kan masih terlalu jauh ya untuk dikatakan bahwa ini sudah dilakukan secara masif dan benar gitu. Dan yang terjadi ini bicara vaksin ya, yang terjadi akhirnya pemerintah pada saat masyarakat butuh vaksin tidak ada. Nah ini seperti apa ya? menurut Mitra ya kali ya. Tadi Ferhat sudah bicara tentang gerakannya nih. Ini kita bicara terhadap kebijakan yang ada nih. Seperti apa nih? Mungkin persoalan dari kebijakan pemerintah sendiri, kita mungkin bisa lihat bahwa sekarang realitanya masyarakat dituntut untuk vaksin, kemanapun itu dia harus vaksin. Cuma anehnya stok yang diberikan kepada masyarakat itu sangat kurang bang. Nah ini yang menjadi tanda tanya kita. Nah masyarakat disuruh untuk vaksin dan wajib untuk vaksin, tapi pemerintah nggak memberikan stok yang banyak untuk masyarakat tersebut. Atau mungkin belum terpublikasi dengan benar mungkin. Nah, nggak tahu sudah bagaimana nanti strategi daripada pemerintah sendiri untuk memberikan kenyamanan ataupun kelancaran terkait daripada vaksin ini. Gitu ya. Sedangkan kalau bicara ini mungkin kita kemarin kedatangan tamu juga nih ya dari anggota Dewan DPRD ya. Bicara tentang stok sendiri habis nih. Dengan beberapa organisasi lain ya mungkin seperti ada beberapa perbankan ya kan, itu mereka punya stok yang mereka bisa bagi atau suplaikan. Nah sedangkan pada saat kita mau minta ke pemerintah sendiri ini kosong. Gitu. Iya. Nah dari aliansi ada pernah menyuarakan sendiri nggak itu untuk terutama di vaksinasi ya? Oke, kalau dari aliansi sendiri, rencana ke depan bang, kita selain ngasih bantuan, kita mau ngawal isu. Nah salah satunya isu yang bicara tentang vaksinasi. Nah, kalau kita secara personal udah pada bicara itu semua di sosial media pribadi, mungkin cuman secara sikap aliansi atau pernyataan itu insya Allah ke depan bakal kita sampaikan. Jadi lucu sebenarnya bang, kayak kemarin mungkin kita dikasih rapor merah katanya beberapa daerah di luar. Ya yang barusan ini kan lagi santernya kan rapor merah. Kita kan? dikasih rapor merah. Cuman lucu aja bang, ibaratnya contoh kalau kita analogikan sekolah atau seorang guru nggak ngasih muridnya fasilitas kayak buku, panduan, tahu-tahu muridnya nilai jelek disalahkan muridnya. Ya sama kayak pemerintah sekarang. Kenapa kita rapor merah misalnya daerah-daerah yang lebih tersentral ya mungkin itu rapornya bagus karena vaksinasinya fokusan di sana. Coba semuanya disamaratakan. Kalau semuanya disamaratakan dan rapor kita merah, baru kita yang salah. Bener. Saya punya beberapa teman kemarin bang, keluarganya sakit di daerah lain, jadi mesti pulang dan naik pesawat.
butuh sertifikat vaksin sekarang bang. Kalau abang belum tahu tuh, jadi sekarang harus pakai sertifikat vaksin bang. Begitu ya? Iya, seperti itu. Nah, dia siap buat vaksin bang. Sekalipun bayar dia bilang, padahal harusnya kan gratis nih bang. Walaupun beberapa menteri kita sempat nyuruh Pak dijual waktu itu kan. Iya, iya. Alhamdulillah nggak jadi. Nggak jadi Nggak lagi jadi. jangan itu kan. Nggak ada bang vaksinnya. Terus yang salah siapa? Hmm. Kalau saya aja waktu itu mungkin saya tetap ke bandara. Kalau di mana sertifikat vaksin, saya tanya balik, yang mana vaksinnya? Karena sampai terbukti semua udah hubungin puskesmas dan sebagainya kosong. Nah, salah satu faktor kenapa misalnya Samarinda sampai hari ini masih zona merah bang, semuanya Benar. masih zona merah. Salah satunya kan karena mungkin yang membedakan sama daerah lain di sana vaksinasinya udah Merata. Ya. merata. Mungkin misalnya di Jakarta, sekarang enak katanya Dan cari gerai sebenarnya vaksin. kalau dibilang masyarakat juga berbondong-bondong Iya, juga. benar, ya. Bang. Kan ada beberapa daerah kemarin kayak misalnya di daerah Kalau nggak salah Medan itu bang. Medan apa Iya. Makassar itu ya, yang kemarin Yang- akhirnya rusuh tuh. Ya, Iya chaos itu. Terus termasuk di Balikpapan mungkin kemarin pas ada vaksinasi di bandara nih. Nah yang terjadi ya mungkin kurangnya koordinasi atau seperti apa ya. Ya kita harapannya sih kepada pemerintah sendiri nih ya kan. Ya ayo kita bicara bareng nih. Jangan sampai juga akhirnya menyudutkan kita dan kita dapat rapor merah nih. Iya benar. Berarti nggak setuju kalau kita dapat rapor merah ya. Nggak bisa dijudge langsung begitu. Yang kita tanya itu tadi kan ke pemerintah pusat, ya gimana suplai vaksin seandainya. Saya yakin sebenarnya sampai Isran Pak, bang, kalau kita bisa boleh maksudnya beli sendiri, cari sendiri. Mungkin Cuman diborong sama dia. anggarannya tapi di pusat. Anggarannya Kasihan juga kalau dibebanin ke Pak Isran. Terus kalau Iya. bicara kayak instansi bang, kayak tadi bank, perusahaan dan lain sebagainya, itu emang sekarang diprioritaskan bang. Perusahaan-perusahaan pasti pegawainya udah pada vaksin. Nah, ya udah kalau gitu berlakukan aja. Kalau pegawai perusahaan baru tunjukkan sertifikat kalau mau berangkat. Benar. Tapi kan enggak bang. Nah, masyarakat juga dikasih aturan yang sama. Semua daerah merata dengan jumlah vaksin yang enggak merata. Nah itu sih sebenarnya harusnya pemerintah bisa benar-benar distribusikan secara masif kalau memang mau bikin aturan yang kayak begitu. Nah tapi alhamdulillah kami juga dari teman-teman mahasiswa kemarin alhamdulillah bang kerjasama sama Polresta Samarinda, itu juga bareng sama DPR RI dan Polri. Ada alhamdulillah kemarin vaksinasi di yang Samarinda mahasiswa, ya. untuk mahasiswa, karena mahasiswa kan punya mobilitas tinggi nih bang. Abang cek aja warung kopi masih mahasiswa. Kalau bapak-bapak ibu mungkin lebih sering di rumah. Nah jadi makanya disasar mahasiswa duluan. Berkaitan berarti ya sudah kita bicara pemerintah, ya sudah tinggal kita suarakan. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini melihat, Amin. ya kan, apa yang coba kita suarakan. Nah, terus kita kembali lagi nih ke aliansi ini sendiri ya, masyarakat Samarinda Peduli COVID-19. Dengan adanya PPKM sendiri ini ya sangat berguna banget nih ya kan, apalagi gerakan ini nih. Apa yang mau disampaikan buat masyarakat atau pemirsa di rumah nih? Mungkin bisa diwakili oleh Ferhat ya. Yang mau disampaikan buat semuanya cuma satu sebenarnya bang. Yang harus kembali diingat, sebaik-baiknya manusia itu bukan manusia yang ganteng, bukan manusia yang cantik. Sebaik-baiknya manusia bukan manusia yang kaya, tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Gitu ya. Itu pesannya bang sebenarnya. Dan di situasi yang kayak begini ya, kita yang masih berkecukupan dan mampu, jangan diam, bantuin yang lain. Kalau kita bisa ngerasakan kenyang, yang lain juga harus kenyang. Gak boleh kelaparan. Benar. Percuma kita naik haji kalau tetangga kita kelaparan. Katanya Umar bin Khattab kayak Benar, gitu. benar. Itu mungkin kalau dari saya bang. Nah, kalau dari Mitra sendiri apa yang mau disampaikan ini? Mungkin bisa ke sini ya. Kalau dari saya sendiri pesannya untuk seluruh masyarakat, saya sering berdiskusi dengan saudara saya Ferhat. Kita menyampaikan kepada adik-adik ataupun teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat, bukan cuma corona yang tertular, tapi semangat juga bisa tertular. Kita punya prinsip hidup. Setiap perjalanan ataupun perjuangan yang kita lakukan, ada dua kalimat yang sering kita gaungkan, bergerak dan berdampak. Semoga bukan yang kita lakukan ini tidak sia-sia, tapi bernilai ibadah mungkin. Seperti itu ya. Jadi dengan kata lain, marilah kita ini yang populer kan, memanusiakan manusia itu Benar. tadi ya. Setuju nggak itu? Sangat setuju. Sangat-sangat setuju. Oke, mungkin seperti itu. Dan biasanya di Bekesahan
tadi mungkin quotes-nya kali ya. Kesimpulannya, kalau gitu kesimpulannya aja nih. Biasanya kalau berkesan ada quotes, ya kan. Ini sudah disampaikan kan. Kami punya stok banyak Bang. Nah, kalau bicara mungkin kesimpulannya kali ya. Itu tadi banyak pelajaran juga buat kita ya kan. Bagaimana sekarang ya kita sebagai manusia nih ya kan. Manusia itu fungsinya untuk makhluk sosial ya kan. Bagaimana kita bermanfaat buat manusia yang lain dan untuk alam. Benar. Seperti itu ya. Ada yang mungkin disampaikan lagi? Mungkin ini nih, kita nggak tahu nih Bang, PPKM diperpanjang atau enggak. Bahkan Tunggu nanti malam lah kayaknya. bahkan kita lihat kalau misalnya entah itu diperpanjang atau enggak, intinya Benar. Samarinda masih Zona zona merah. merah semua. Benar. Nah, harapannya itu tadi karena kami bergerak juga karena bantuan dari rakyat bantu rakyat. Nah, mungkin teman-teman yang mau donasi Iya. itu masih bisa Bang. Iya. Itu langsung hubungin kemana itu? Bisa ke- bisa DM ke IG-nya apa ini? Ya, boleh kalau tahu nih. Instagram saya Said Ferhat. Syed Ferhat Said Ferhat. atau hubungin kemana nih? Ada Facebooknya atau sekretariatan? Ada Ada kalau sekretariat Di mana itu yang bisa Di dihubungin? Jalan Wijaya Kusuma. WKY Tepatnya Wijaya di Kusuma. Loki Kopi Iya. namanya Bang. Loki Kopi. Loki Kopi. Sekretariatan ya. Iya. Sekretariat. Kita juga ada ini sih pamfletnya Bang. Jadi Iya, di situ ada ada nomor pamfletnya. rekening. Juga bisa langsung di sana. Ada kontak personnya. Ya, jadi buat masyarakat, waktunya kita rakyat bantu rakyat. Rakyat bantu rakyat. Hashtag rakyat bantu rakyat. Ya. Jadi silakan aja langsung ke sekretariatan atau bisa melalui IG ya Iya, tadi bisa ya. juga Bang di Instagram. Di Instagram mungkin bisa nanti ditampilin ya. Oke, mungkin seperti itu yang kita bahas. Ini saya simpen dulu yang kita bicarakan tadi ya kan. Iya. Mungkin kita bakalan ketemu lagi nih. Kita bicaranya mungkin skupnya lebih besar nanti. Mudah-mudahan apa yang kita wacanakan dan kita program kemarin kita bisa ketemu dengan pihak birokrasi, pemerintahan, akademisi dan teman-teman mahasiswa. Kita bisa duduk bareng nih Iya. untuk membahas bagaimana solusi yang terbaik buat masyarakat di Samarinda. Oke, saya akhiri berkesan malam ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada podcast malam ini menjadi bahan pembelajaran Amin. ataupun bahan acuan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat bantu rakyat. Rakyat bantu rakyat.